Di dalam bulan yang indah ini, bulan Natal, kita masuk terus dan belajar bersama-sama. Tujuan apa? Kenapa Yesus harus sampai datang ke dunia ini? Hari ini kita akan belajar satu lagi tujuannya alasan Yesus datang. Mari ikut bersama dengan saya dan kita masuk dalam program Life Unlimited. Halo dan Merry Christmas. Ya, selamat Hari Natal bagi kita semua dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, sangat senang sekali kita bisa merayakan bersama-sama sepanjang bulan ini. Dan bukan saja merayakan Natal, tapi kita kembali lagi kepada dasar-dasar pemahaman yang benar kenapa Yesus harus datang. Nah, mungkin kita suka setiap tahun merayakan Natal, tapi kalau orang tanya, kenapa Yesus harus datang? Atau kenapa dia harus jadi manusia? Apakah kita bisa jawab? Karena saya temukan banyak sekali orang merayakan Natal, tapi saat ditanya sayang sekali, tidak bisa menjawab kenapa itu penting atau kenapa itu harus menjadi. Tapi saya harap hari ini dengan mengikuti program Life Unlimited, kita akan belajar bersama-sama. Bukan saja bisa lebih lagi merayakan Natal nanti dengan sukacita, tapi bisa memiliki pemahaman yang benar dan bisa menjawab, bisa teguhkan iman kita. Mungkin kadang-kadang kita sangat sibuk ya kalau lagi Natal. Oh, saya tahu, saya ikuti banyak ibadah Natal di Indonesia ya. Ada banyak yang mau buat baju baru, ada mau buat acara-acara, tarian, mempersembahkan lagu, mungkin drama, ada makan-makan, ada dekorasi. Wah, bisa berjam-jam acara kita ya. Nah, itu baik, itu indah. Tapi masalahnya kadang-kadang kita begitu fokus untuk apa yang kita lakukan dalam acara-acara sampai lebih hebat dari para tahun lalu dan yang lain-lain. Sampai mungkin kita lupakan untuk ingat kembali arti apa sebenarnya yang kita syukuri dan kita ingatin. Oke, jadi hari ini saya percaya pada akhir program ini akan lebih lagi bersyukur, lebih siap lagi merayakan Natal dan juga belajar sesuatu. Sebelumnya saya mau mengingatkan kita sepanjang program ini ada nomor WhatsApp atau nomor yang bisa dihubungi. Nah, itu adalah tim Life Unlimited. Boleh WhatsApp mereka, boleh nelpon mereka dengan permintaan doa atau mungkin mau tanya lebih lagi tentang siapa pribadi Yesus atau yang lain-lain. Nah, hari ini saya mau membaca satu kesaksian. Kesaksian dari seorang dari Sumatera Utara. Nah, berkata kemarin ada meminta doa karena setelah menjalani operasi, ibu ini terganggu tidur akibat sering demam dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Tapi setelah didoakan, berapa waktu kemudian, dia memberi kabar kemudian. Saya membaca ini WhatsApp-nya dari ibu ini. Terima kasih atas dukungan doa dari tim Life Unlimited. Batuk saya sudah sembuh dan bisa tidur dengan nyenyak. Sebelum tidur, itu terganggu karena batuk-batuk. Dan di bulan ini, saya sehat. Puji Tuhan. Nah, kami juga sangat berterima kasih, terima kesaksian dari ibu ini dari Sumatera. Bagaimana Tuhan beri kesembuhan. Wah, luar biasa sekali. Jadi di akhir program ini jangan lupa ya yang lain-lain untuk juga hubungi kami. Dan kami juga bisa doakan. Percaya mukjizat dapat terjadi. Amin. Dan sebelum kita masuk dalam topik lebih lagi, mungkin supaya bangkitkan suasana Natal dan merasa lebih bersuka cita, kita akan nyanyi satu lagu Natal bersama-sama. Nah, kalau ingat dalam 2 minggu ini kita seharusnya sudah belajar ya cukup banyak hal untuk alasan kita bersyukur tujuan Yesus datang ke dunia ini. Kalau ingat minggu lalu, kita belajar bahwa Yesus itu pribadinya membawa damai sejahtera. Dinubuatkan, dia membawa damai. Dan damai, bagaimana dia memperdamaikan kita, adalah memperdamaikan kita langsung dengan Tuhan. Dan damai yang kita terima, pemberian dari para Tuhan, pribadinya Yesus Kristus, bisa mengalir dalam kehidupan kita. Dan sebelum itu kita belajar Yesus datang dengan tujuan untuk menunjukkan Bapa. Karena sebelumnya,
Dunia tidak tahu untuk Tuhan itu jadi Bapa atau boleh kita menjadi anaknya dan punya hubungan Bapa anak itu. Tapi melalui pemberian dikaruniakan kepada kita Yesus Kristus, oleh iman kepadanya kita semua diangkat, diadopsi jadi anak Allah bersama dengan Dia. Dua hal yang sangat indah, dan sampai di situ saya rasa sudah cukup untuk kita nyanyi bersama-sama. Gloria memuji Yesus atas segala sesuatu yang Dia karuniakan kepada kehidupan kita dengan kedatangannya ke dunia ini. Mari kita masuk bersama-sama dan nyanyi ini salah satu lagu Natal favorit saya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari menari dalam hadiratnya dan alami sukacita Tuhan. Haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Saudara boleh bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Bersukacitalah sebab Raja dan segala raja lahir dalam hidup kita. Amin, amin. Kita memang bersyukur, memuji Tuhan, dan Dia layak karena apa yang Dia lakukan kepada kita. Memang Natal itu pasti buat kita bersukacita sekali. Dan saya mau kita mengerti bahwa Yesus itu datang ke dunia, bukan Yesus itu mulai saat Dia lahir di dunia. No, Yesus itu ada sebelumnya. Yesus memilih untuk datang ke dunia, untuk dilahirkan, untuk menjadi manusia di dunia. Tapi Yesus sudah ada sebelumnya. Tapi bentuk manusia memang ada ada waktunya. Dan kita harus mengerti, poin yang pertama hari ini adalah Yesus datang dengan tujuan. Jadi ada waktu yang spesifik, ada waktu yang pas di mana Yesus datang ke dunia ini. Dan bukan dengan menjalankan waktu, dengan jalani pelayanan. Yesus baru tahu kira-kira apa yang Dia mau lakukan nanti. Oh, nanti mungkin mau menjadi seperti ini. Atau Dia sendiri terkejut kenapa ditangkap, kenapa mau disalibkan. Bukan seperti itu sama sekali. Tapi sebelum Yesus datang ke dunia, sudah ada ketahuan, sudah diputuskan kenapa Dia harus datang dan apa yang Dia akan lakukan. Jadi kita bisa bersyukur sekali kepada Tuhan karena keajaibannya, hikmat Tuhan, Dia datang ke dunia ini memang dengan tujuan. Nah, tujuan utamanya itu apa? Mari kita lihat bersama-sama Yesus sendiri yang mengakunya, yang mengatakannya. Kita lihat dalam Markus 10, Yesus mengatakan, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, Yesus sendiri yang mengatakannya bahwa Dia datang dengan tujuan, dan tujuannya apa adalah memberikan nyawanya untuk tebusan kita. Yesus datang, terutama Dia datang dengan tujuan. Tujuan itu apa? Tujuan untuk mengambil hukuman kita, untuk menjadi pengganti bagi kita, untuk ada tebusan bagi kita.
Sebelum Yesus datang, setiap orang dari dunia ini awal, dari Adam dan Hawa, setiap orang jatuh dalam dosa. Sampai kita semua. Setiap orang jatuh dalam dosa dan jauh dari para Tuhan. Tidak pernah bisa mencapai kesempurnaan yang standarnya Tuhan. Semua jauh daripadanya. Dan perlu ada tebusan, perlu seseorang yang dapat menebus, perlu seseorang yang layak jadi pengganti. Masalahnya, kalau sebelum Yesus, mungkin ada yang rela mengatakan, aku rela ambil hukumanmu. Bahkan sampai mati pun aku rela. Masalahnya karena mereka juga punya dosa, mereka harus terima hukuman mereka sendiri. Mereka tidak bisa terima hukuman orang lain. Jadi harus menunggu sampai ada satu yang sempurna, yang layak, yang tidak ada hukuman sama sekali, baru itu layak untuk boleh ambil hukuman orang lain. Nah, itu makanya harus menunggu Yesus. Jadi kita harus mengerti kenapa Yesus itu adalah Tuhan dan manusia dalam satu. Karena dia sebagai Tuhan, dia bisa membuat Yesus manusia di sini sempurna, mengikuti dengan sempurna setiap syaratnya Tuhan. Tidak ada dosa sedikit pun. Tapi karena dia dalam tubuh manusia, dalam bentuknya sama dengan kita, makanya kita bisa jadi pengganti bagi kita dan terima hukuman kita. Gak mungkin Tuhan itu dihukum kan? Gak mungkin Tuhan yang di surga dihukum, terima hukuman kita. Makanya karena itu dia datang dengan tujuan untuk terima hukuman kita, menjadi tebusan bagi kita. Wah, Yesus luar biasa sekali. Dan sampai detik-detiknya kepada salib, itu bukan terkejutnya Yesus itu mau lari keluar. Kalau Yesus tidak mau disalibkan, gampang dia turun, gampang tidak jadi. Ya, tidak ada yang dapat tangkap dia. Bahkan Yesus sendiri mengaku seperti ini. Bukan gampang dia menjalani salib, itu susah. Tapi dia rela melakukannya. Kenapa dia katakan seperti ini? Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ini yang Yesus katakan. Dia katakan, memang terharu, memang susah saya hadapi. Saya tahu. Saya akan ambil dosa seluruh dunia. Saya akan disiksa, saya akan dipukuli. Wah, orang kita aja yang layak terima, yang jahat itu susah terima. Apalagi yang sempurna. Pasti susah untuk terima, tahan, izinkan dirinya menerima itu. Tapi Yesus katakan, apakah saya akan minta Bapa selamatkan aku? No, saya tidak akan keluar daripada ini. Karena justru untuk ini aku datang. Nah, mungkin ada yang sudah terkejut. Susan, kalau gitu tidak boleh rayakan Natal. Karena alasan Yesus datang untuk mati. Seharusnya sedih-sedih kok. Gak boleh bersuka cita. No, terbaliknya, hai pemirsa, Life Unlimited. Memang Yesus datang dengan tujuan untuk mati. Ambil hukuman mati bagi kita. Berikan nyawanya bagi kita. Tapi kita tidak usah sedih-sedih karena kita tahu mau tidak dapat menahannya. Yesus sempurna, Yesus itu adalah Tuhan. Sekalipun tubuhnya mati, Yesus tidak akan bisa mati. Jadi 3 hari kemudian dia bangkit keluar dari para kuburannya itu. Dan dia hidup selama-lamanya. Sampai hari ini dia hidup dan bertata. Sanggup menyelamatkan kita. Makanya hari ini kita tidak ingat Natal dengan sedih-sedih. Sekalipun ngerti tujuannya Yesus. Tapi kita dapat merayakan dengan sukacita. Jadi kalau kita mengerti, Yesus itu memang harus datang. Kalau Yesus tidak datang, tidak ada keselamatan. Yesus tidak datang, kita semua harus terima hukuman masing-masing untuk perbuatan hukuman kita. Ini semuanya membebaskan kita daripada apa yang terjadi kepada manusia. Kalau kita tahu manusia yang pertama kan, Adam dan Hawa. Dari Tuhan menciptakan manusia dan ingin dari awal Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, ada hubungan damai, ada hubungan yang benar-benar baik dan sempurna dengan Tuhan. Mereka nikmati persekutuan dengan Tuhan, tidak ada apa-apa yang memisahkan. Tapi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, setiap orang manusia juga berada dalam dosa, itu jauh dari kemuliaan Tuhan. Tidak boleh dekat kepada Tuhan, terpisah dari para Tuhan yang sempurna dan suci. Makanya caranya untuk manusia jadi benar. Karena jadi berdosa dari seseorang manusia. Cara untuk jadi benar juga harus dari seseorang manusia. Nah, dikatakan ini dalam Roma 5 ayat 17. Sebab
Jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita tahu Adam itu baik, kita menghargai Adam, orang manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan. Tapi kita tahu dia salah, dia manusia yang jatuh dalam dosa. Dan setelah dia semua orang dalam dosa. Kalau kita bisa percaya bahwa kita semua jadi orang berdosa, seharusnya kita juga percaya oleh satu manusia yang sempurna, yang lebih daripada Adam. Itu adalah Yesus. Adam dan Yesus tidak sama. Tuhan ciptakan Adam dari debu. Tapi Adam itu manusia. Dia menarik, dia indah. Awal-awal dia diciptakan memang dalam rupanya Tuhan, tapi dia itu manusia. Yesus itu beda. Yesus bukan diciptakan dari debu. Yesus itu adalah Tuhan yang diinkarnasikan, yang dan ambil tubuh manusia, lahir sebagai manusia. Tidak sama dengan Adam. Adam tidak lama kemudian jatuh dalam dosa. Yesus tidak pernah jatuh di dalam dosa. Dia berbeda. Ya, jadi kita mengerti bahwa Yesus itu kembalikan, atau kita bisa katakan restorasi, memulihkan semua yang rusak daripada Adam. Berkata dalam ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Yesus datang dengan tujuan. Tujuan adalah ambil hukuman kita. Berikan nyawanya, ambil hukuman mati, berikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita, memberikan kebenarannya kepada kita, pulihkan semuanya yang pernah rusak supaya manusia kembali lagi benar dan boleh punya hubungan dengan Tuhan. Wow, itu buat kita lebih lagi mau merayakan Natal kan? Tapi sebelumnya untuk menjelaskan ayat ini lebih lagi, mari ikut saya ke kota Roma itu di Italia, di mana saya akan menjelaskan dalam klip yang singkat ini. Bisa lihat di belakang saya hari ini, saya berdiri di pintu masuk ke Vatikan. Itu punya banyak hal yang istimewa dan luar biasa. Tapi salah satu favorit saya, tempat yang ditunggu-tunggu semua orang, adalah masuk dalam namanya Sistine Chapel dan melihat lukisan yang ada di atasnya, dan itu oleh Michelangelo. Itu adalah tempat yang benar-benar kagum-kagum melihatnya. Nah, itu ada lukisan namanya Creation of Adam. Adam yang diciptakan. Adam yang diciptakan itu dalam Allah. Dia diciptakan untuk menjadi sama, kelihatan sama seperti Tuhan dalam rupanya. Tapi kita semua tahu bahwa Adam itu jatuh dalam dosa. Nah, karena Adam jatuh dalam dosa, semua orang jadi berdosa. Banyak orang percaya itu. Tapi bagaimana kita semua akan diselamatkan? Mereka pikir dengan usaha masing-masing. Tapi no, yang luar biasa, Rasul Paulus menulis kepada gereja yang di sini di kota Roma ini dengan kebenaran ini. Dia berkata, oleh karena satu orang berdosa, semua jatuh dengan dosa, solusinya juga akan sama. Akan ada satu orang, bukan Adam pertama, tapi Adam terakhir. Itu adalah Kristus. Dan oleh satu orang akan membawa keselamatan dan semua orang jadi benar. Nah, kadang-kadang orang berpikir, bagaimana mungkin percaya satu orang, semua orang jadi benar, semua orang jadi diselamatkan. Dengan cara yang sama seperti Adam buat dosa, semua orang jatuh dari kepada kemuliaan Tuhan, jatuh dalam dosa. Sudah ada solusi melalui satu orang dan satu orang saja. Karena Yesus datang untuk ambil posisi kita, untuk menjadi pengganti bagi kita. Dia tidak datang hanya dari Tuhan di surga, tapi dia datang ambil rupa kita manusia, jadi korban pengganti bagi kita, ambil dosa kita di atasnya, karena dia tidak punya dosa, supaya melaluinya kita dapat keselamatan dan dapat dibenarkan. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada gereja di sini disimpulkannya seperti ini. Dia berkata, satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, itu oleh Adam. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Nah, itu kabar baik bagi kita. Memang Adam diciptakan di rupa Tuhan. Hilang semua, kita semua menjadi orang berdosa. Tapi oleh satu orang yang lebih baik, itu adalah Kristus.
Dia membenarkan kita semua, menjadi pengganti bagi kita, pulihkan semuanya dari para Tuhan. Jadi kita bersyukur dari perjalanan Adam sampai kepada Kristus, kita dipulihkan posisi bersama dengan Tuhan, sudah kembali lagi dekat benar di hadapannya. Itu semuanya karena Yesus, dan pelajaran luar biasa kita boleh ambil dari kota Roma dan Vatikan hari ini. Ya, saya harap setelah video itu lebih jelas lagi, apalagi berdiri pas di kota yang terima suratnya ini, ayat-ayat ini dari para Rasul Paulus. Nah, ada ayatnya lagi. Karena saya mau kita benar-benar tangkap dan bisa mengerti kenapa Yesus itu harus datang. Kenapa dari surga aja nggak mengatakan, oke, sudah selesai, semua diampuni. Kan Tuhan itu, kalau dia buat seperti itu, tidak adil. Orang berpikir kalau Tuhan di surga aja katakan, oke, dosa diampuni, nggak usah bayar, nggak usah ada hukuman lagi, kan tidak adil. Kita layak terima hukuman. Karena kita berdosa, kita buat kesalahan. Tapi kalau Tuhan menghukum kita semua, kasih hukuman mati bagi kita semua, tidak ada jalan yang lain, kan Tuhan tidak mengasihi. Tapi syukurlah hari ini kita memiliki Tuhan yang adil, Tuhan yang mengasihi. Justru karena Tuhan mengasihi, Dia mau kita diampuni, tapi bukan kita yang ambil hukuman. Dengan cara adil, Dia datang ke dalam dunia ini sebagai manusia yang akan terima hukuman kita. Dia bayar harganya, Dia akan mati bagi kita. Itu adil, ada yang dihukum. Tapi itu kasih, karena bukan kita yang dihukum. Itu Tuhan yang ambil hukuman kita sendiri, melakukannya untuk kita. Wow, buat kita lebih jatuh cinta lagi dengan Yesus. Amin. Bahkan dikatakan, dijelaskan lebih lagi dalam Ibrani pasal 2, berkata apa? Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, jadi berkata di sini bahwa Yesus itu harus dengan bentuknya sama seperti kita. Dia sebagai Tuhan di surga nggak bisa dihukum. Nggak bisa terima hukuman, nggak bisa terima hukuman mati, nggak mungkin. Hanya dengan cara Dia jadi manusia, Dia bisa lakukannya. Ini yang membuat kita lebih mengerti, lebih paham kenapa Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. Kenapa Dia harus datang ke dunia. Itu adalah keadilannya dan kasih-Nya yang luar biasa. Mungkin saya bisa kasih ilustrasi seperti ini. Hari ini saya gunakan kamera untuk recording hari ini, dan pasti ada baterai yang dipakai. Nah, kalau lihat di sini saya ada 2 baterai di sini. Mungkin dari luar bentuknya kelihatannya sama, tapi sebenarnya baterai ini berbeda isinya. Ada satu yang asli dari kamera ini, ada satu yang mereknya tidak asli, tidak kuat. Nah, satu ini bisa bertahan lama, bisa rekaman seperti ini hari ini tidak mati-mati. Satu lagi ini tidak tahan, ya, masuk sebentar lagi wah jatuh kuasanya. Nah, ini mungkin merupakan kan, ini Yesus dan kita. Dan dari luar Yesus datang dengan bentuknya kelihatan sama dengan kita manusia, tapi isinya beda total. Di mana kita lemah-lemah, jatuh terus. Yesus tidak, Dia tahan terus sempurna, tidak pernah berdosa. Tapi memang kalau saya mau masukkan ke kamera, kalau ini saya masukkan baterainya, kalau ini habis saya mau ganti, harus bentuknya yang sama. Sama. Makanya Yesus datang, Dia datang ke dunia ini harus dalam bentuk tubuh manusia. Supaya Dia menjadi sama seperti kita. Dan Dia juga terima hukuman sebagai manusia. Jadi kita lihat kedatangan Yesus ke dunia. Itu adalah ajaib dengan tujuan. Tujuan menjadi pengganti kita, ambil hukuman bagi kita. Sebab itu memang Dia harus datang sebagai manusia. Nah, kita tahu hari ini Yesus tidak ada sebagai manusia. Karena setelah Dia mati bagi kita, Dia hidup kembali. Dia naik kembali ke surga. Dia tidak ada terus sebagai manusia. Itu untuk waktu yang spesifik saja. Untuk menjadi tebusan bagi kita. Untuk menjadi pengganti bagi kita. Dan saat kita percaya kepadanya, artinya dosa kita digantikan, ditukar kepada Dia. Dan yang kita terima adalah kebenarannya.
Saya berharap bahwa yang kita belajar hari ini akan buat Natal lebih lagi berarti bulan ini. Karena bukan saja kita merayakan yang acara-acara bersukacita, tapi kita akan paham tujuan kenapa dia harus datang ke dunia. Luar biasa. Kalau ada yang hari ini untuk pertama kali mau percaya kepada Yesus, bahwa dia menjadi penggantimu, baru mengerti kenapa dia adalah Tuhan dalam bentuk tubuh manusia yang datang dan mengambil hukuman kita, menjadi pengganti bagi kita. Yang mau percaya akan terima apa? Akan terima dosamu itu diampuni. Dan di mana dia ambil dosamu, dia memberikan kepadamu tempat benar di hadapan Allah. Kembali lagi seperti Adam sebelum melakukan dosa. Sempurna, punya hubungan yang sempurna dengan Tuhan. Wow, indah sekali kan? Yang mau berdoa dengan saya, boleh ikuti saya dalam doa yang singkat ini. Yesus, terima kasih. Engkau datang ke dunia ini. Ambil dosa-dosaku. Ambil hukuman matiku. Menjadi pengganti bagiku. Tapi engkau hidup kembali. Dan hari ini, aku percaya kepadamu. Aku terima hidupmu, kebenaranmu di dalam diriku. Terima kasih Yesus. Engkau selamatkan aku karena keadilanmu dan kasihmu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Wah, ini pemberian terindah terbaik yang dapat kita terima di bulan Natal ini adalah kehadiran Yesus itu. Kebenaran Tuhan masuk di dalam diri kita. Dosa sudah diambil. Dan yang terbaik adalah posisi bersama dengan Yesus. Hidupnya Yesus yang kita terima. Wow, sungguh indah. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Benar-benar merayakan Natal bersama-sama, punya waktu yang bersukacita dan belajar terus. Pemberian-pemberian yang kita terima dari para Tuhan. Tujuan-tujuan Yesus datang ke dunia. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang baru ikut doa itu tadi, segera hubungi kami. Segera ceritakan kepada kami. Kami mau jelaskan lebih lagi dan lebih lagi. Kenapa Yesus datang. Dan bukan saja datang ke dunia, tapi sekarang dia sudah datang kepada hati kita semuanya. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak. And God bless you. Merry Christmas to each and every one of you.